Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bihadzal masjidil mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, tidak lupa saya sampaikan apresiasi dan penghargaan. Pertama, untuk para ustadz, para tuan-tuan guru yang selama ini dengan tekun terus mengajar, mengisi majelis taklim rutin Rabu malam Kamis di Masjid Jami' Al-Islah. Jadi tanpa bantuan para guru tersebut, majelis ini sudah lama bubar. Majelis ini sudah lama tidak ada. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya, para guru-guru kita telah mengisi secara bergantian sehingga majelis ini sampai hari ini masih tetap ada. Alhamdulillah, jazahumullahu khairal jaza. Kita doakan para guru kita semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Yang kedua, yaitu segenap pengurus daripada Masjid Jami' Al-Islah yang sejak dulu awal daripada pendirian majelis ini, di masjid ini para pengurus yang walaupun silih berganti datang dan pergi, dari mulai orang-orang tua kita terdahulu sampai saat ini, terus membuka pintu masjid ini untuk majelis taklim dan terus memberikan support, memberikan semangat baik kepada guru maupun kepada jamaah dengan menyediakan membuka pintu masjid ini untuk majelis taklim rutin Rabu malam Kamis di Petamburan. Alhamdulillah, kita doakan segenap pendiri Masjid Al-Islah maupun para pengurusnya yang masih ada maupun telah meninggalkan kita, supaya mereka semua senantiasa dilimpahkan oleh Allah rahmat, magfirah dan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Islah terus akan menjadi masjidan ma'muran thayyiban mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian secara istimewa salam penghormatan, apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih kita sampaikan kepada seluruh jamaah yang setia, yang terus, saudara, mau bagaimanapun kondisinya, mau lagi ramai, mau lagi sepi, mau lagi hujan, mau lagi cerah, begitu juga tim hadrah kita yang terus dengan setia menemani daripada pengisian majelis ini. Kita sampaikan terima kasih, kita hormati, kita hargai dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga antum semua yang telah setia memakmurkan masjid ini dan memakmurkan majelis daripada Rabu malam Kamis, semoga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala kemudahan dalam urusannya, digabulkan hajatnya, dihasilkan maksudnya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya kita juga sampaikan terima kasih, apresiasi, penghargaan kepada seluruh warga Petamburan
Masyarakat tetangga masjid. Ya mungkin selama setiap malam Kamis ada yang agak terganggu ya ikhwan. Karena kadang-kadang pengajiannya sampai jam 11, kadang-kadang sampai jam 12 malam. Tapi masyarakat menganggap biasa karena memang sudah puluhan tahun saudara. Tapi sungguh pun begitu, tetap saudara, kerelaan masyarakat, keridhaan masyarakat itu juga menjadi support buat kita semua. Nah maka itu kepada seluruh masyarakat Petamburan, warga yang ada di sekitar Masjid Al-Islah, kita sampaikan terima kasih kepada mereka, penghargaan untuk mereka atas segala dukungannya adanya majelis taklim Rabu malam Kamis di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Petamburan, khususnya warga yang ada di sekitar Masjid Al-Islah ini, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu rezekinya, dimaafkan segala kesalahannya, dimudahkan segala urusannya, disenangkan dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi tentu dengan segala kita tahulah setiap pengajian tuh pasti ada kekurangan. Setiap ustadz jamaah pasti ada kekurangan. Tapi malam ini kita tidak ingin menyebut kekurangan. Kita ingin menyebut bagaimana kelebihan mereka sampai malam hari ini pengajian ini tetap ada ya. Walaupun saya 3,5 tahun ada di Mekah, saya tidak hadir di majelis ini. Walaupun saya 1,5 tahun ada di hotel bintang 7. Kok ketawa ente? Tega banget nyebut di penjara. Hotel bintang, tahu jamu bintang 7 buat apa? Buat obat? Nah, lu rasain penjara. Nah, jadi kalau rasain penjara puyeng, itu dia bintang 7. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, walaupun 5 tahun, bahkan setelah saya keluar dari penjara pun, saya belum bisa ikut rutin di masjid ini. Saudara, saya masih mempertimbangkan keamanan, masih mempertimbangkan kesehatan, masih banyak yang perlu dipertimbangkan. Apalagi status saya masih pembebasan bersyarat. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak suka menjadikan itu sebagai celah saudara. Sehingga selama ini saya belum bisa hadir. Tapi insya Allah nanti di bulan Syawal saat kita buka kembali majelis Rabu malam Kamis, insya Allah saya bisa hadir rutin di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Maka itu kita himbau semua jamaah. Nanti begitu pembukaan kita buka dan kita lanjut, setiap malam Kamis kita kumpul di masjid ini, kita baca burdah, baca zikir, baca doa, baca kitab, tanya jawab, soal-soal agama. Insya siap hadir, siap hadir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Nah itu pertama dari pembukaan sambutan saya pada malam hari ini. Saya hanya ingin memberikan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih kepada semua pihak. Siapapun dia, bapak, ibu, anak muda, semuanya yang telah ikut mendukung jalannya lancarnya daripada majelis taklim rutin Rabu malam Kamis. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan. Pada malam hari ini saya ingin mengajak semua yang ada di sini saudara untuk sama-sama kita mengkaji sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Di mana di situ Allah menyatakan faqala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul azim. Luar biasa indahnya ini ayat ya ikhwan. Walaupun saya tidak baca ayatnya penuh, saya baca hanya separuh ayat ya ikhwan. Di situ Allah mengatakan wa kadzalika, dan demikian pula ja'alnakum, kami jadikan kamu sekalian, hei umat Islam, hei orang yang beriman, ummatan wasata, sebagai umat yang pertengahan. Pertengahan, tidak berlebihan di dalam
memahami dan mengamalkan ajaran agama, begitu juga tidak abai, tidak lalai di dalam melaksanakan ajaran agama. Ada pertengahan, saudara. Nah, kemudian Allah nyatakan dalam ayat itu, untuk apa itu semua? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu sekalian menjadi saksi atas perbuatan umat manusia. Jadi kita ini umat Islam, saudara, menjadi umat pertengahan, kita akan menjadi saksi apa yang dilakukan oleh umat manusia di dunia yang ada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan Nabi pun akan menjadi saksi bagi kamu sekalian. Kita jadi saksi untuk umat manusia, Nabi akan jadi saksi buat kita sebagai umatnya, saudara. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah kalimat ummatan wasato. Allah menyebut kita umat yang pertengahan. Apa sih pengertian ummatan wasato? Kalau di zaman modern ini, biasa disebut umat yang moderat. Tidak radikal, tidak liberal, saudara. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, tidak ifrat, tidak tafrid. Apa itu ifrat? Ifrat itu al-ghulu fil qabul, menerima pemahaman agama secara berlebihan. Itu namanya al-ghulu fil qabul, dalam menerima ajaran agama berlebihan. Itu disebut ifrat. Nah, lawannya tafrid. Tafrid itu orang yang suka melalaikan, menghilangkan ajaran agama. Dia remehin ajaran agama, saudara. Nah, kalau di zaman sekarang ini, kelompok yang ifrat itu kelompok radikal. Kelompok yang memahami Islam secara berlebihan. Sedangkan yang tafrid ini kelompok liberal, yang memahami Islam semau-maunya, seenak-enaknya, sesuka-sukanya, sehingga dia banyak mengabaikan kewajiban agama, saudara. Jadi sekali lagi kita disebut oleh Allah ummatan wasato, yang pertengahan. Pertengahan artinya tidak radikal, tidak liberal. Pertengahan artinya tidak ifrat, tidak tafrid, saudara. Betul-betul pertengahan. Itulah yang dimaksud dengan istilah zaman sekarang, moderat. Jadi moderat itu artinya memahami Islam apa adanya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, tidak berlebihan, tapi juga tidak meremehkan, saudara. Itulah umat Nabi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan dua contoh, saudara. Contoh pertama dalam urusan jihad. Contoh kedua dalam urusan rumah tangga. Saudara, dalam urusan jihad ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an kepada orang yang beriman, wa qatilul musyrikina kafah. Artinya perangilah orang-orang musyrik kafah semuanya. Jadi ayat ini memerintahkan orang beriman untuk perangi itu orang-orang musyrik. Perangi itu orang-orang kafir semuanya. Kafah seluruhnya. Ayat ini, saudara, kalau dipahami secara ifrat atau tafrid berbahaya. Kalau dibawa ke paham radikal atau dibawa ke paham liberal berbahaya. Mari kita lihat kelompok ifrat, kelompok radikal nih, yang berlebihan di dalam memahami ajaran agama. Apa dia bilang? Tuh, Allah perintahkan kita untuk bunuh orang musyrik semuanya. Udah habisin aja orang kafir, bunuh semua. Bahaya gak? Bahaya gak? Bahaya ya ikhwan. Dia pakai dalil firman Allah. Bukan dalilnya yang salah, bukan firman Allahnya yang salah, pahamnya yang salah. Dia memahami ayat secara berlebihan. Al-ghulu fil qabul. Cara dia menerima ayat tersebut terlalu emosional, saudara.
sehingga dia berlebihan, sehingga dia melakukan ifrat, sehingga dia memahami ayat sebagai perintah untuk menghabisi semua orang kafir dan musyrik tanpa pandang bulu. Ya, nah, saya mau tanya, paham begini bahaya gak? Bahaya gak? Itu radikal namanya ya, Wan. Itu namanya. Kenapa dia radikal? Karena dia punya paham ifrat. Karena dia terlalu berlebihan di dalam memahami Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang yang liberal. Kalau liberal tadi tafrid. Dia mengabaikan. Apa dia bilang begitu lihat ayat tuh? Lihat tuh dalam Al-Quran. Masa kita disuruh main bunuh gitu orang kafir musyrik semua? Ini dulu berlakunya dulu zaman Nabi Muhammad tuh orang kafir jahat-jahat disuruh bunuh. Kalau sekarang nggak bisa. Ini ayat udah kadaluarsa. Ini ayat sudah tidak relevan. Ini ayat udah nggak boleh diberlakukan sekarang. Nah ini namanya tafrid. Dia menolaknya al-ghulu fil rafad. Saudara. Kalau ifrat al-ghulu fil qabul. Kalau tafrid al-ghulu fil rafad. Kalau ifrat berlebihan dalam menerima. Kalau tafrid berlebihan dalam menolak. Saudara. Nah tadi yang radikal berlebihan dalam menerima. Menerima itu ayat, ditelan, dipahami. Saudara. Dengan emosi. Sehingga dia berpendapat semua orang kafir boleh dibunuh. Sementara yang liberal, saudara, dia tafrid, saudara. Dia berlebihan dalam menolak. Dia menolak ini ayat. Dia mau tolak kewajiban jihad. Berlebihan dalam menolak, saudara. Sehingga, saudara, dia nekat mengatakan ayat itu sudah kadaluarsa. Ayat itu sudah tidak relevan. Ayat itu sudah tidak boleh dikaji lagi. Ayat itu sudah tidak boleh diamalkan lagi. Nanti dia katakan ayat itu melanggar HAM. Tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Ayat itu sudah kadaluarsa. Ayat itu sudah ketinggalan zaman. Ini namanya paham tafrid. Saudara. Nah paham semacam ini saya tanya. Bahaya tidak? Bahaya. Dia bisa menghapus hukum jihad. Hukum jihad dihapus. Saudara. Nah jadi sekali lagi. Inilah bahaya radikal dan liberal. Sama-sama bahaya ya ikhwan. Liberalnya bahaya. Radikalnya juga bahaya. Yang radikal nanti bisa mencoreng citra Islam, saudara. Yang liberal justru dia merusak. Ini sama-sama merusak. Jadi yang ifrat merusak, yang tafrid juga merusak. Kira-kira jelas gak? Paham? Sekali lagi saya tanya, paham radikal bahaya tidak? Paham liberal bahaya tidak? Bahaya. Nah lalu bagaimana paham Islam yang sebenarnya? Tadi Allah sudah nyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami telah jadikan kamu sekalian umat yang pertengahan. Nah, yang pertengahan artinya apa? Jangan radikal. Yang pertengahan artinya apa? Tidak liberal, pertengahan. Nah, bagaimana Islam memahami ayat tadi? Di dalam memahami ayat Al-Qur'an, tidak hanya berpegang kepada satu ayat dengan mengabaikan ayat yang lain. Kan ayat jihad dalam Al-Quran banyak. Bukan itu saja saudara. Kan hadis bicara tentang jihad banyak saudara. Kumpulkan semua ayat. Kumpulkan semua hadis tentang jihad. Baru kita bisa paham maksud ayat tadi. Maksud ayat tadi saudara. Perangilah orang-orang musyrik yang mengganggu Islam. Perangilah orang-orang kafir yang memerangi Islam, saudara. Jadi orang-orang kafir yang memerangi Islam, orang-orang musyrik yang memerangi Islam, orang kafir, orang musyrik yang membantai umat Islam, yang menghabisi umat Islam, lawan, saudara, lawan, habisi mereka. Itu perintah ayat. Kira-kira jelas gak? Lalu kalau orang kafir yang nggak menyerang Islam, nggak boleh. Kalau orang kafir yang berhubungan baik dengan umat Islam, enggak boleh. Kalau orang kafir yang tidak mengganggu umat Islam, enggak boleh. Makanya dalam fikih dibagi
orang kafir itu ada 4 macam. Yang pertama kafir zimmi, orang kafir yang hidup di negara Islam, dia berkelakuan baik, dia ikut aturan, dia menjaga keamanan, ketertiban, semua aturan dia patuhi, saudara. Itu kafir zimmi, nggak boleh kita ganggu, haram kita ganggu hartanya, dan haram kita ganggu keselamatan badan dan nyawanya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua, kafir mu'ahad, saudara. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir, orang kafir yang tinggal di negeri kafir, tapi negeri dia sama negeri kita ada perjanjian. Ada perjanjian damai, perjanjian kerjasama, perjanjian ekonomi, perjanjian politik, perjanjian keamanan untuk tidak saling mengganggu, saudara. Maka warga kita ke negeri dia harus aman, warga dia ke negeri kita juga harus aman. Kira-kira jelas gak? Gak boleh kita ganggu. Yang berikutnya kafir musta'man, saudara. Siapa itu kafir musta'man? Kafir yang minta perlindungan kepada umat Islam. Ada orang kafir tinggal di negeri kafir, cuman negerinya kejam, zalim. Rakyatnya dibunuh, rakyatnya dirampok, saudara. Nah, orang kafir ini protes, dikejar-kejar, mau dibunuh. Dia lari ke negeri kita, minta suaka politik, minta perlindungan hukum. Kemudian negara kita berikan, dilindungi. Silakan dia masuk tinggal di negeri kita. Itu namanya kafir musta'man. Enggak boleh kita ganggu, saudara. Begitu saya tanya, Islam indah gak? Indah gak? Jadi apa semua orang kafir boleh dibunuh? Apa boleh semua orang kafir boleh dihabisi? Apa semua orang kafir boleh diperangi? Saudara, enggak boleh. Kafir zimmi enggak boleh kita ganggu. Kafir mu'ahad nggak boleh kita ganggu. Kafir musta'man nggak boleh kita ganggu. Yang keempat, kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang terang-terangan memerangi umat Islam, saudara. Dia membakar rumah umat Islam, membunuh umat Islam, membantai umat Islam, saudara, memperkosa perempuan-perempuan Islam, menghabisi anak-anak orang Islam, saudara. Orang kafir semacam ini, saudara, halal darahnya untuk ditumpahkan dan wajib untuk kita perangi mereka, saudara. Bukan lagi boleh, wajib, dalam rangka untuk membela umat Islam yang terzalimi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya tanya, ada radikal, ada liberal, saudara, ada umat Islam yang ikut ajaran Islam secara kafah. Saya mau tanya, saudara, yang ngawur yang mana? Radikal ngawur gak? Liberal? Islam? Nggak ngawur. Radikal ngawur, liberal ngawur, tapi Islam yang moderat ngawur tidak? Enggak. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Tahu makna Islam moderat? Tahu makna Muslim moderat? Paham? Alhamdulillah. Sekarang yang kedua saya kasih contoh. Urusan rumah tangga. Di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah menyatakan tentang perempuan-perempuan yang dikhawatirkan saudara melakukan nusus, melanggar perintah suami. Saudara mengkhianati suami. Di situ Allah katakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Subhanallah. Dalam ayat ini apa disebut? Wallati, itu perempuan-perempuan kalian punya istri. Yang mana? Takhafuna nusyuzahunna, yang kamu khawatirkan penyelewengan mereka, yang kamu khawatirkan kesetiaan mereka, mereka enggak setia lagi. Maka kata Allah, fa'izuhunna, kasih dia nasihat. Kasih nasihat. Kalau ada istri kita mulai enggak taat, disuruh enggak keluar rumah, dia keluar rumah.
Disuruh jangan terima tamu, dia terima tamu, saudara. Nah jadi nih kelihatannya kita khawatir, wah ini mulai nggak taat nih. Nah jadi kata Allah apa? Fa'izuhunna, nasehatin dong, nasehatin. Lalu kalau dinasehatin nggak ngerti, beberapa kali dinasehatin nggak ngerti, Allah kasih jalan yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang, jangan tidur sama dia, suruh dia tidur di kamar yang lain. Nah, jadi kasih pelajaran, takdib, supaya dia kembali untuk setia kepada suami. Nah, luar biasa ajaran Islam, ada tahapan. Nah kalau udah pisah ranjang nggak ngerti juga, kata Allah, wadribuhunna, pukul mereka. Nah ini yang jadi masalah nih, pukul mereka. Nah saya nggak mau cerita yang awalnya, yang pukul ini sudah. Kaum radikal saudara melihat ayat ini pukul, emang disuruh pukul, dia tempeleng bini, dua gebukin saudara. Kalau kita tegur Allah yang suruh, Allah bilang dalam Al-Quran wadribuhunna, pukul itu perempuan, pukul. Oh ini yang radikal, wah Allah yang suruh, nggak disuruh aja dia pukul, apalagi disuruh. Ayo lelaki ngaku. Ada gak laki yang suka ngebukin bini? Ada gak? Kejam loh. Jangan ini paham radikal. Mentang-mentang Allah suruh pukul, dia pukul semau-maunya saudara. Itu paham? Radikal. Itu ifrat. Berlebihan di dalam memahami agama saudara. Berlebihan di dalam menerima dan memahami suatu ayat. Terlalu emosi. Betul Allah suruh pukul saudara, tapi bukan seenaknya kita mukul, bukan semau-maunya kita pukul saudara. Nah paham begini disebut paham radikal. Bahaya gak? Bahaya gak? Kalau ikut paham radikal, bini bonyok gak? Bu, gawat gak bu? Gawat, bonyok urusan tuh bini. Jadi radikal itu bukan hanya urusan perang aja saudara. Dalam rumah tangga pun paham radikal bisa masuk. Dalam urusan perang bahaya, dalam urusan rumah tangga juga bahaya saudara. Nah sekarang masuk paham liberal. Kalau liberal tadi apa? Berlebihan dalam menolak. Dia bilang apa? Wadribuhunna, pukul. Wah, ini kekerasan dalam rumah tangga ini. Ini ayat KDRT. Jadi ayat Qur'annya disalahin saudara. Masa disuruh pukul istri? Ini melanggar HAM. Ini melanggar hak asasi manusia. Ini merupakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini sudah kadaluarsa. Ini nggak boleh berlaku. Ini nggak boleh diamalkan. Ini harus dihapus dari Quran. Masya Allah. Saya tanya, paham begini bahaya gak? Bahaya juga saudara. Yang tadi berlebihan dalam menerima, yang ini berlebihan dalam menolak saudara. Nah sekarang Islam yang moderat bagaimana? Ummatan wasata, di tengah-tengah saudara. Dia tidak seperti radikal. Betul Allah suruh pukul, betul. Memang Allah suruh pukul. Dan kalau suami pukul istri, itu bukan KDRT saudara. Tergantung mukulnya. Kalau mukulnya pakai gaya Mike Tyson ya KDRT. Jahat bener loh. Bini dipukul gaya Mike Tyson. Gopuk. Tuh bini terpelanting. Ayo jujur, ada gak laki yang model begitu? Ada gak yang begitu? Kalau ada yang begitu suruh berkelahi sama Mike Tyson. Jangan membini loh, betul? Istri itu lemah, perempuan itu makhluk lemah. Perempuan itu mesti disayangi, dikasihi. Saudara, enggak ada Islam mengajarkan mukul begitu, saudara. Enggak ada, saudara. Jadi suami dibolehkan mukul istri satu, di bagian yang tidak membahayakan, saudara. Dua, bukan di bagian-bagian seperti bagian yang terhormat, yang mulia, muka. Muka ini bagian mulia, bagian terhormat, nggak boleh saudara dipukul. Apapun alasannya nggak boleh suami pukul wajah daripada istri saudara. Nah kemudian bagian yang membahayakan banyak saudara.
bagian yang membahayakan, yang bisa mematahkan tulangnya, yang bisa merusak ginjalnya, yang bisa menghancurkan rahimnya, saudara. Nggak boleh. Pukul yang nggak bahaya, kerasnya pun saudara diukur. Jangan kerasnya saudara sampai kayak kecepatan 1000 km per jam tuh tangan. Pukul sekuat tenaga, enggak. Pukul dia punya pahanya, pukul bagian yang tidak membahayakan, menunjukkan kalau kita marah, menunjukkan kalau kita tidak ridho, menunjukkan kalau kita tidak suka. Silakan kita bentak, silakan kita marahi, tapi pukul ada batasannya, saudara. Pukulan yang tidak membahayakan, pukulan yang tidak melukai, pukulan bukan di tempat yang terhormat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Berarti suami mukul istri boleh gak? Boleh, asal ikut aturan. Jadi kalau suami sekedar marah sama istri, pukul pantatnya, KDRT bukan? KDRT bukan? Terus tuh istri lapor polisi, terus polisinya nanggepin, sama-sama geblek. Ya pukul pantat doang pakai lapor polisi. Udah gitu pakai diladenin laporan. Kecuali kalau mukul pantatnya pakai baja. Lo yang kelewatan, emang mesti lapor polisi itu begitu. Betul? Itu kalau begitu laporin aja polisi, betul? Setuju? Mesti lapor polisi. Teman kalau nabok sedikit. Dilaporin polisi. Laporannya diterima. Udah jangan diterusin dah. Urusannya diterusin pembebasan bersyarat. Tapi udah paham ya? Udah paham? Kalau pukulan begini wajar gak? Wajar gak? Kalau di empos? Ayo orang Betawi tahu empos gak? Apa empos? Hah? Nah, lu pernah di empos sama emak? Pernah? Ngambil duit emak jajan? Ketahuan diapain? Oh, saudara. Jadi kalau pukulan-pukulan yang tidak melukai, pukulan-pukulan yang wajar, pukulan-pukulan yang tidak kejam, bukan pukulan brutal, bukan pukulan biadab, bukan pukulan yang berbahaya, dan bukan pukulan di wilayah wajah yang terhormat, saudara, nggak boleh. Kalau pukulan-pukulan di pantatnya, saudara, di bagian pahanya, saudara, yang tidak membahayakan dia, saudara, tidak melukai dia, maka pukulan semacam itu boleh, bahkan diperintahkan oleh Allah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi saya tanya, kalau gitu paham Islam moderat bagus tidak? Adil tidak? Pertengahan tidak? Takbir. Kalau paham radikal bahaya tidak? Paham liberal bahaya tidak? Nah, jadi sekali lagi, radikal singkirkan, liberal singkirkan, jangan ada yang ikuti. Jadilah umat Islam seorang muslim yang moderat. Sampai di sini jelas? Paham? Nah, sekarang ada yang nanya, Habib, sekarang ada program moderasi beragama. Sekarang lagi dikampanyekan di sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke. Wah, dananya besar, miliaran, saudara. Nah, bagaimana menurut Habib tentang program moderasi beragama? Saudara, saya sudah pelajari soal moderasi beragama. Saya sudah baca buku-buku moderasi beragama. Bahkan saya sudah baca kisi-kisinya semua. Itu bukunya luar biasa tebalnya, saudara. Kita sudah pelajari dan kita sudah lihat apa dan bagaimana yang dimaksud dengan moderasi beragama. Saya tidak ingin bicara panjang soal itu. Saya hanya ingin memberikan bekal saja. Kalau yang dimaksud moderasi beragama sebetulnya memoderatkan umat beragama. Bagaimana supaya umat beragama dalam menjalankan kehidupan beragama sikapnya moderat. Nah, jadi kalau moderasi beragama maksudnya seperti itu, memoderatkan paham umat Islam supaya tidak radikal, supaya tidak liberal, sesuai dengan ajaran Islam, ya bagus, kita terima. Kalau memang
itu merupakan program untuk menjauhkan umat Islam dari sifat radikal dan sifat liberal. Kira-kira jelas tidak? Tapi kalau yang dimaksud moderasi beragama, ajaran Islamnya yang mau dimoderatkan. Ini lucu. Kenapa lucu? Karena Islam sudah moderat. Umat Islam ini sejak dulu ummatan wasata. Al-Quran sudah turun 14 abad yang lalu. Sebelum kata moderat itu lahir, Islam sudah nyebutin dari saat Al-Quran itu turun. Di mana Allah nyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi sebelum moderasi beragama datang 14 abad yang lalu, Allah sudah memberikan kesaksian umat Islam ini harus menjadi umat yang moderat, saudara. Jadi kalau mau dimoderatkan lagi, apanya yang mau dimoderatkan, saudara? Jadi yang perlu dimoderatkan itu yang radikal, wajib dimoderatkan. Yang harus dimoderatkan yang liberal, wajib untuk dimoderatkan. Tapi Islam yang sudah menjalankan ajarannya dengan baik dan benar tidak perlu dimoderatkan lagi. Kenapa? Sebab sudah moderat. Kira-kira jelas tidak? Nah makanya kita tanya lagi yang maksud moderasi ini yang bagaimana? Nah ada lagi pertanyaan. Kalau ada orang teriak-teriak moderasi beragama, tanya aja sama dia. Coba saya mau tanya sama Anda. Kalau ada umat Islam menyebut orang non-Islam kafir, moderat apa enggak? Kalau dia katakan tidak moderat, maka berarti programnya enggak benar, saudara. Kenapa? Karena kita dari zaman Nabi sampai hari ini menyebut orang di luar Islam kafir, saudara. Jadi umat Islam dari zaman Nabi sampai saat ini, tatkala menyebut orang di luar Islam itu kafir, dia sudah moderat, saudara. Nah, jadi kalau ada yang punya program, wah itu tidak moderat, berarti ada yang nggak beres tuh dalam programnya. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, jadi kalau Anda duduk di satu tempat, diikut sertakan dalam program moderasi, tanya aja sama yang ngisi. Saya mau tanya, kalau ada umat Islam nyebut orang di luar Islam kafir, moderat ya? Gak ya? Kalau dia jawab enggak moderat, berarti programnya enggak beres ya. Tanya lagi yang kedua. Kalau umat Islam mengatakan mengucapkan selamat Natal itu haram, dia tidak mau ikut Natal, moderat apa enggak? Kalau menurut dia, saudara, oh itu tidak moderat, berarti programnya enggak beres, saudara. Kenapa? Karena umat Islam yang mengharamkan Natal dan tidak ikut Natal, ikut fatwa para ulama, itu ajaran Islam. Moderat tidak? Moderat, saudara. Kenapa disebut tidak moderat? Kira-kira jelas gak? Nah begitu tanya juga sama dia. Kalau ada perempuan Islam pakai jilbab, pakai cadar, moderat gak? Tanya dia sudah. Kalau dia bilang tidak moderat, berarti programnya nggak beres, saudara. Berarti programnya itu bukan moderasi itu program liberalisasi yang dibungkus dalam bentuk moderasi. Saudara, itu bukan moderasi, itu modernisasi, beda tuh. Modernisasi memodernkan. Dianggap tuh kalau orang maksiat tuh udah modern, saudara. Kalau moderat enggak. Moderat itu sikap pertengahan di dalam mengamalkan ajaran Islam. Terus tanya lagi sama dia. Kalau umat Islam enggak mau pilih orang kafir sebagai pemimpin, moderat enggak? Tanya sama dia. Kalau dia bilang, oh itu tidak moderat, berarti programnya enggak beres, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi kalau dia jawab moderat, semua yang kita tanya dia jawab moderat itu, moderat itu, moderat itu. Berarti programnya bagus, saudara. Kira-kira paham? Paham? Nah sekarang saya mau tanya yang hadir sini, jujur. Kalau orang Islam menyebut orang di luar Islam kafir, moderat tidak? Moderat tidak? Kenapa moderat? Ajaran Islam dari dulu sampai hari ini nggak berubah, betul? Kalau ada orang Islam nggak mau ikut Natal, mengatakan hari Natal, mengikut Natal itu ucapan Natal haram karena ada fatwa dari para ulama, moderat tidak? Moderat tidak? Kalau perempuan-perempuan muslimah pakai jilbab, moderat tidak? Kalau perempuan muslimah pakai cadar, moderat tidak? Kalau umat Islam rajin ke masjid, moderat tidak? Kalau umat Islam rajin ngaji, moderat tidak? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, jadi jangan diputar-putar.
Jadi kita bilang moderat, dia nuduh kita nggak moderat. Enak aja saudara. Kita nggak mau pilih orang kafir sebagai pemimpin. Oh itu tidak moderat. Dari mana nggak moderat? Pala lu bomenyan. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham? Nah saya mau tanya, siap jadi Islam moderat? Siap jadi Muslim yang moderat? Apa maksud moderat? Ummatan wasata, umat yang pertengah, tidak radikal, tidak liberal. Siap tolak radikal, siap tolak liberal. Takbir. Alhamdulillah, jelas semua ya. Baik, nah sebagai penutup saya mau ajak semua umat Islam dimanapun juga berada, ayo kita galakan saudara program untuk umat ini. Ada 3 program penting. Yang pertama, program deradikalisasi. Nah, ayo umat bersama para habaib, para kiai, para ulama, kita melakukan upaya deradikalisasi. Apa itu deradikalisasi? Menjaga umat Islam dan menjauhkan mereka dari paham-paham radikal, supaya umat Islam jangan jadi radikal. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap ngajak keluarga supaya tidak radikal? Siap ngajak istri dan anak supaya tidak radikal? Siap ngajak tetangga untuk tidak radikal? Takbir. Itu namanya program deradikalisasi, bukan radikalisasi. Kalau radikalisasi meradikalkan orang. Kalau deradikalisasi membuat orang tidak radikal. Setuju? Setuju? Nah, yang kedua programnya deliberalisasi. Artinya apa? Kita mengajak umat dimanapun berada, kita jaga, kita lindungi, kita ajarkan, saudara, jangan sampai dia ikut pemahaman liberal. Jauhkan dia sejauh-jauhnya dari paham liberal. Itu namanya deliberalisasi. Setuju tidak? Setuju tidak? Ada yang bertanya, kenapa Habib? Kok harus ada deliberalisasi dan deradikalisasi? Sebab, saudara, sebab radikal itu, saudara, akan semakin subur kalau kelompok liberal selalu melakukan aksi. Kelompok liberal beraksi menghina Al-Quran. Kelompok liberal beraksi menghapus hukum jihad. Kelompok liberal beraksi mengatakan hukum Islam itu kadaluarsa. Ini aksi. Nah saudara, kalau kelompok liberal ini dibiarkan terus dia menghina Islam, jangankan yang radikal, yang gak radikal aja umat Islam yang marah bisa radikal, saudara. Paham tidak? Saya mau tanya yang hadir di sini, Anda kalau dengar Allah dihina marah gak? Kalau Nabi dihina marah gak? Kalau Al-Quran dihina marah gak? Kalau setiap hari dibiarkan orang menghina terus, lama-lama mengkelap tidak? Lama-lama marah tidak? Lama-lama kita bertindak tidak? Kita nggak radikal. Tapi karena dihantam terus oleh serangan liberal, bisa jadi radikal. Itu yang nggak radikal lagi bisa jadi radikal. Karena kesel, emosi, agamanya dihina. Apalagi yang sudah radikal. Yang sudah radikal, begitu dengar Islam dihina, wow, sudah bisa makin membabi buta, bisa makin nekat dia. Betul? Berarti liberal bahaya tidak? Liberal ini berbahaya kalau dibiarkan. Dia bisa membuat umat Islam yang tidak radikal jadi radikal karena emosi. Dan dia bisa membuat orang yang sudah radikal menjadi super radikal. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau liberalnya nggak ada yang hina Allah, nggak ada yang hina Nabi, nggak ada yang hina Al-Quran, nggak ada yang radikal, saudara. Andai kata pun ada yang radikal dalam berpendapat, saudara. Tapi masih bisa diredam, karena nggak ada yang memancing mereka, saudara. Kira-kira jelas? Jadi sekali lagi, liberal bahaya tidak? Nah, jadi kalau kita mau deradikalisasi tanpa deliberalisasi, omong kosong.
Nggak bisa lakukan deradikalisasi seiring sejalan secara simultan, bersamaan, berkesinambungan, berkelanjutan dengan apa? Dengan deliberalisasi, saudara. Jadi deradikalisasi, deliberalisasi harus dijalankan bersama, saudara. Bagaimana? Jaga umat jangan radikal, jaga umat juga jangan liberal, saudara. Setuju tidak? Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham ini semua? Paham? Betul? Yang terakhir, kalau kita mau gampang deradikalisasi dan kita juga mau mudah deliberalisasi, ada caranya. Caranya mudah. Apa caranya? Yuk rame-rame kita lakukan program aswajaisasi. Kita sebarkan ajaran aswaja ke seluruh pelosok Indonesia, saudara. Karena ajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran yang moderat. Ajaran yang tidak radikal dan tidak liberal, saudara. Isi umat dengan aswaja, saudara. Begitu aswaja ini menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, maka tidak ada tempat bagi radikal dan liberal, saudara, untuk berkembang. Loh, kenapa begitu? Karena aswaja itu madhabnya madhab rahmatan lil alamin, saudara. Sampai di sini jelas? Indah gak Ahlus Sunnah? Indah tidak Ahlus Sunnah? Indah tidak Ahlus Sunnah? Ada Ahlus Sunnah ngafir-ngafirin orang. Ada Ahlus Sunnah nyari gara-gara sama orang. Ada Ahlus Sunnah mengganggu agama orang. Enggak ada, saudara. Makanya yuk sebarin aswaja, saudara. Itu yang saya maksud aswajaisasi. Buka kitab fikih aswaja, buka tafsir aswaja, buka kitab hadis aswaja, saudara. Buka kajian-kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini madhab yang wasatan, ini madhab yang insaf, ini madhab yang i'tidal, ini madhab yang luar biasa. Tingkat tasamuh, toleransinya kepada madhab lain, juga kepada orang beragama lain sangat tinggi. Nah, begitu saya mau tanya semua di sini, siap jaga aswaja? Siap jaga aswaja? Siap sebarluaskan aswaja? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, sampai di sini jelas? Jadi kira-kira kalau umat Islam se-Indonesia udah jadi aswaja, aman gak Indonesia? Berkah gak Indonesia? Ada radikal? Nggak ada. Ada teroris? Nggak ada. Ada liberal? Ada ateis? Nggak ada. Sebarluaskan aja. Di majelis-majelis di mana-mana sebarluaskan. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebarluasin seluas-luasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah kunci negeri ini bisa tetap aman dan damai. Insya Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan.